Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita coba untuk membahas terkait dengan simulasi tugas. Jadi simulasi tugasnya terkait dengan matematika ekonomi ini akan berlangsung secara individu. Rekan-rekan bisa lihat caranya seperti ini. Buka Google Chrome-nya atau Mozilla atau mesin pencarian lainnya, silakan. Buka terkait dengan ChatGPT ya. Seperti ini. CHAT titik OPENAI.com atau chat.openai.com. Langsung ditulis seperti ini rekan-rekan sekalian. Tapi tentu saja rekan-rekan harus login terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu terkait dengan pendaftaran ChatGPT. Pastikan juga rekan-rekan sudah login ke email masing-masing ya, Gmail masing-masing. Kemudian baru melakukan pendaftaran di chat GPT ini. Perintahnya seperti ini rekan-rekan sekalian. Kita ingin membuat simulasi atau memunculkan beberapa soal terkait dengan buku matematika ekonomi boleh, buku matematika ekonomi dan bisnis boleh, buku matematika bisnis juga boleh. Jadi pilihannya ada 3 itu. Jadi teman-teman, langkah pertama selain dari membuka dan registrasi ChatGPT ini, teman-teman bisa cari di tab yang baru atau jendela yang baru seperti ini. Terkait dengan buku matematika ekonomi. Ini ada bukunya, pilih salah satu rekan-rekan. Jadi masing-masing dari rekan-rekan sekalian itu memilih satu buku yang akan menjadi rujukannya. Misalkan buku yang paling atas ya, Matematika Ekonomi M. Nuryanto ini. Misalkan kita pilih buku tersebut. Oke. Teman-teman langsung fokus ke daftar isinya. Ini terlihat ada daftar isinya. Bab 1 terkait dengan himpunan, bab 2 terkait dengan sistem bilangan, deret, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan yang perlu dibuat adalah membuat atau mengenerate masing-masing dari subbab ini. Ini kan himpunan. Ada subbabnya A, peranan matematika dalam ekonomi, B, pengertian himpunan, C, operasi himpunan, D, hasil kali kartesian, E, relasi dan fungsi, F, kaidah-kaidah matematika dalam pengoperasian himpunan, dan seterusnya. Begitu juga dengan bab 2 ya, sistem bilangan dan seterusnya. Jadi teman-teman hanya fokus ke nama babnya, himpunan, kemudian lihat juga eh, subbabnya. Ya. Kalau yang sudah B misalkan terkait dengan pengertian himpunan, kemudian di dalam subbab itu ada sub-subbab lagi, satu cara penulisan suatu himpunan dan dua subhimpunan itu di skip saja, kita fokus ke subbabnya saja. Misalkan kita buat di Microsoft Word, kalau memang tidak bisa di copy, berarti harus diketik manual rekan-rekan sekalian. Atau konversi dari PDF ke teks juga bisa dimanfaatkan. Coba kita buat secara manual rekan-rekan sekalian. Ini misalkan eh, himpunan ya bab 1. Bab 1 terkait dengan himpunan. Subbab satunya rekan-rekan bisa lihat misalkan di sini pengertian himpun atau peranan matematika dalam ekonomi. Matematika dalam ekonomi ya. Yang kedua misalkan pengertian himpunan.
himpunan. Ini dan seterusnya ya rekan-rekan. Jadi ini kita akan munculkan dari masing-masing subbab itu bab 2 dapat sistem bilangan tadi ya. Misalkan ini dan seterusnya. Ya, sistem bilangan. A, kemudian ada B juga seterusnya. Ini bisa nanti dirapikan saja rekan-rekan sekalian. Misalkan seperti ini, kita rapikan saja bullets and numberings ya. Ini dirapikan. Teman-teman yang perlu kita lakukan adalah ini, kita copy ke ChatGPT yang tadi. Copy ke sini. Oke, peranan matematika dalam ekonomi. Buat soal pilihan ganda dan pembahasannya tentang 10 soal pilihan ganda dan pembahasannya tentang peranan matematika dalam ekonomi. Ini ya, rekan-rekan bisa di enter saja. Kemudian nanti muncul ya, apa yang dimaksud dengan konsep elastisitas dalam ekonomi begitu. Teman-teman bisa lanjut geser ke bawah. Oke, ini masih lanjut. Nah, misalkan ini contoh soalnya kan. Masih ada contoh soal, lanjut saja sampai ke seterusnya. Oke, ini soal nomor 6, 7. Oke. Oke, sampai 9. Sampai 10 misalkan seperti ini ya. Oke. Sudah 10. Jadi rekan-rekan bisa langsung di copy saja. Ini yang paling bawah dari perintah itu nanti di copy. Kemudian rekan-rekan letakkan di sini. Ctrl V atau tampilkan. Paste saja. Kemudian nanti muncul seperti ini, rekan-rekan. Ini untuk bab yang terkait dengan peranan matematika dalam ekonomi. Begitu juga rekan-rekan nanti terkait dengan himpunan ya. Pengertian himpunan. Perintahnya masih sama rekan-rekan. Kita geser ke atas kalau ingin mengkopinya. Buatkan saya pembahasan tentang, oke, kita geser ke sini, copy, tentang pengertian himpunan karena kita terkait dengan matematika. Oke, langsung diperintahkan saja. Oke. Ini sudah ada juga langkah-langkahnya, tinggal digeser saja ke bawah rekan-rekan sekalian. Ditunggu hasilnya. Jadi pastikan rekan-rekan menggunakan internet yang cukup baik untuk melakukan simulasi ini. Oke. Oke, ini juga sudah selesai, rekan-rekan. Tinggal di copy, kemudian tampilkan di bawah ini. Ini sudah 10 soal. Begitu juga dengan subbab-subbab yang lain. Jadi teman-teman diperhatikan juga kalau ada penulisan persamaan atau equation, teman-teman harus merapikannya. Misalkan seperti ini ya. Contohnya, misalkan
4, 10. Soal atau yang seperti tadi. Ini misalkan fungsi permintaan dari tabel data yang berisi 5 baris data. Oke, misalkan seperti itu. Nanti akan muncul ini ada tabelnya teman-teman. Kalau langsung di copy kodenya ini teman-teman berarti bekerja dalam versi latex ya, bukan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word berarti teman-teman harus konversi ini atau buat ketik saja secara manual. Tapi kalau memang mau langsung copy kode seperti ini, berarti teman-teman akan bekerja dari versi latex. Jadi harus install dulu beberapa penunjang dari latex, bisa melakukannya melalui mix latex atau text studio, tapi itu tidak usah dilakukan. Kalau saran saya langsung fokus ke ini saja rekan-rekan sekalian. Ini belum muncul persamaannya. Kita coba melakukan perintah ulang. Ya, ini tidak muncul persamaannya. Nanti saja kita coba buat, misalkan kita tentang fungsi permintaan dari penerapan regresi misalkan. Oke, kita coba eksekusi rekan-rekan. Kita coba enter. Jadi untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu bisa melakukan pendekatan regresi untuk mencari fungsinya dari data tabel yang ada. Kalau biasanya kan data yang ada itu rekan-rekan ambil pilih titik ya. Itu kalau kasusnya konsisten. Perubahannya konsisten bisa menggunakan pemilihan titik. Tapi kalau datanya tidak konsisten, misalkan harga ada kenaikan yang 1, 2, ada kenaikan yang 3, namun misalkan barang yang ditawarkan itu tidak konsisten juga, maka pendekatan yang dilakukan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan regresi dalam menduga fungsi, baik itu permintaan maupun penawaran. Oke, kita coba eksekusi di sini. Ini masih ada error sepertinya. Kita coba reload lagi. Oke, terkait dengan fungsi permintaan. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini belum muncul juga. Oke. Oke, kita coba ulang lagi rekan-rekan. Kita coba stop dulu. Ini untuk stop ya rekan-rekan. Tentang mencari atau menentukan fungsi permintaan. Oke, kita coba running rekan-rekan sekalian. Ini sudah ada datanya. Teman-teman bisa lihat datanya. Ini kan ada perubahan yang cukup konstan ya. Ini naiknya harga misalkan naik 10 satuan, 10 satuan, kemudian jumlah permintaannya turun 20 satuan, terus ini bisa digunakan pemilihan titik. Oke. Ini oke 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 misalkan. Ini belum kita temukan fungsi matematika yang agak sedikit kompleks ya. Kita coba soal yang lain rekan-rekan. Oke. Misalkan
Kita coba ini ya, pembahasan terkait dengan fungsi dan penawaran setelah pajak. Misalkan seperti ini, rekan-rekan. Kita buat. Tidak bisa dieksekusi dengan baik. Coba kita, maaf, kita ganti saja bentuk soalnya. Kita coba ini ya, terkait dengan misalkan apa rekan-rekan sekalian, terkait dengan matriks inverse, misalkan seperti ini ya. Kita mau lihat munculkan persamaan salah satunya. Oke, ini karena soalnya pilihan ganda ya, jadi kurang ini. Jadi kita rubah saja redaksinya rekan-rekan, tidak usah pilihan ganda. Kita coba untuk soal esai dan pembahasannya terkait dengan deter atau yang fungsi sederhana saja. Kita coba untuk turunan matematika. Coba ini ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini fungsinya. Misalkan seperti ini ya. Oke, ini pilihan ganda. Misalkan seperti ini rekan-rekan. Ini tidak bisa langsung di copy rekan-rekan sekalian. Kalau kita langsung copy, ya resikonya langsung seperti ini nanti. Tunggu sebentar. Kita coba. Ini base-nya adalah latex, teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus pilihannya menulis secara manual di Microsoft Word atau belajar latex untuk bisa mengcopy ini. Kalau langsung menggunakan latex ini langsung tercopy dengan rapi ya. Tapi saran saya tulis manual saja dulu. Nanti habis waktu untuk belajar latex lagi. Soal nomor 6, kemudian ke 7. Oke. Misalkan ini, kita ambil yang ini misalkan rekan-rekan. Copy misalkan di sini ya. Misalkan ada terkait dengan ini misalkan. Misalkan bab selanjutnya. Ada bab 3 misalkan terkait dengan turunan dalam matematika ekonomi. Misalkan seperti itu ya. Di subbab A-nya misalkan seperti ini. Ini kita rapikan, misalkan ada fungsi seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat ini di copy saja kan. Nah, kalau versi latex ini langsung bisa berubah rekan-rekan sekalian. Tapi kalau kita menggunakan Microsoft Word, jadi base-nya seperti ini. Jadi otomatis pilihan terbaiknya adalah teman-teman geser saja ini menjadi dua jendela seperti ini. Kemudian digeser dan dirapikan sesuai dengan apa yang ada. Misalkan ini ya. Ini kita ubah ke ini, dirapikan saja menggunakan insert equation. Contohnya seperti ini, rekan-rekan. Ini rekan-rekan pilih insert, kemudian pilih equation. Kemudian pilih dirapikan saja fx disesuaikan sama dengan ini bisa dirapikan fx misalnya sama dengan 3, kemudian pilih strukturnya ini script karena kita menggunakan yang 3x 2 dikurang dengan 2x ditambah dengan 5. Jadi seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini dihapus saja yang rasanya tidak diperlukan. Ini juga dihapus saja. Langsung nomor 1. Ah, ini.
Begitu juga dengan yang di bawah rekan-rekan sekalian. Ini harus dirapikan menjadi f aksen x sama dengan 6x kurang 2, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi dengan 2, c f aksen x atau f turunan dari x, 6x dikurang dengan 2x pangkat 0, yang d f aksen x atau turunan dari x sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi dengan 2. Begitu juga seterusnya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi seluruh babnya disalin, subbabnya juga disalin, kemudian baru di-generate soal dari masing-masing buku tersebut menggunakan ChatGPT atau AI ini, rekan-rekan sekalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan akan langsung dikoreksi di pertemuan selanjutnya. Masih ada waktu sekitar 1 minggu untuk mengerjakan tugas sekaligus project. Jadi ini saja yang menjadi tugas dan projectnya, tidak perlu banyak-banyak lagi tugas yang lain, rekan-rekan. Cukup kerjakan ini, dirapikan equationnya atau persamaannya dirapikan kembali, ditulis manual atau mau ditulis dalam versi latex juga boleh. Nanti kirimkan file latexnya, akan saya coba koreksi juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masing-masing eh, rekan-rekan sekalian, itu bukunya harus berbeda-beda. Jadi kalau ada 30 mahasiswa, berarti ada 30 buku yang berbeda dalam satu kelas. Oke, ambil buku yang tipis-tipis saja rekan-rekan, minimal 5 bab, dan maksimal tidak ditentukan babnya berapa. Boleh buku dari matematika ekonomi, buku matematika ekonomi dan bisnis, atau buku matematika bisnis, atau buku keuangan juga boleh, tidak masalah. Jadi teman-teman pilihannya dari 4 itu. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah matematika ekonomi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.